5 tips supaya disayang suami. Siapa yang mau? Hai guys, apa kabar? Selamat datang kembali di channel aku. Di video kali ini aku akan share ke kalian 5 tips supaya disayang suami. Siapa yang mau? Dan jelas setiap rumah tangga itu berbeda, setiap individu itu berbeda. Aku bukan ahlinya dalam bidang rumah tangga dan percintaan apalah itu ya. Ini adalah hal-hal yang aku terapkan setiap hari, aku lakuin setiap hari, dan alhamdulillah hasilnya sangat memuaskan. Alhamdulillah disayang sama suami, dan aku ingin berbagi ini untuk kalian semua ya. Ya semoga tips ini bermanfaat untuk kalian. Kita langsung aja. Pertama, care atau peduli sama suami. Jadi pedulinya itu lebih ke yang misalnya nih suami lagi kerja, nanya gimana harinya, gimana pekerjaan hari ini. Jadi hal-hal yang kecil itu yang sebenarnya lebih bermakna. Nah, tapi jangan terlalu banyak tanya. Dan jangan nanya sudah makan belum. Itu basi, itu pertanyaan anak SD, oke? Jangan ditanya, dia udah dewasa, dia kalau lapar pasti makan, oke? Tanya pertanyaan yang berbobot sehingga kita itu membangun komunikasi yang baik gitu antara suami dan istri. Jadi jangan cuman ngobrol ketika ada masalah aja atau ada maunya aja. Itu tuh yang ngebuat suami, oh istriku peduli, oh istriku sayang sama aku, begitu. Oke? Kedua, beri suami kepercayaan dan kebebasan. Contoh nih, nggak usah cek-cek handphone. Oke? Jangan cek-cek handphone, dilarang. Aku tuh udah lupa ya kapan terakhir cek handphone suami. Mungkin aku inget November 2017 itu terakhir aku cek handphone suami. Setelah itu aku nggak pernah cek lagi. Jadi gini loh, kalau kita nggak dipercaya, pasti kita itu emosi kan. Kita tuh gondok. Ini kenapa sih orang ini kok nggak percayaan banget sih? Kalau kita nih dikasih kepercayaan, pasti kita tuh pegang amanah itu. Mau ngelakuin hal-hal yang tidak baik, itu tuh kita malah merasa bersalah ke diri sendiri, tau gak sih? Ketika kita percaya sama suami sendiri, dia pasti akan bisa mengkontrol dirinya. Jadi dia pasti akan menjaga kepercayaan itu. Kita itu sebagai istri, kita nggak perlu tahu percakapannya suami nih, listnya nih panjang kelebar, SMS-nya, WhatsApp-nya, apalah di sosial medianya, itu terserah dia gitu. Jadi jangan memperlakukan suami itu seperti dia ini barang kita, milik kita gitu. Enggak, itu statusnya aja suami, tapi dia ini punya kehidupan sendiri gitu loh. Nah, suami yang baik pasti dia akan mengerti istrinya, tapi itu juga kembali lagi ke diri kita. Kita tuh ngertiin suami nggak? Apakah kita memberi ruang? Apakah kita tuh memberikan kepercayaan ke suami? Nah, semakin kita percaya sama suami, jadi semakin gak berani mau macam-macam. Percaya deh. Aku selalu bilang ke dia, apapun yang kamu lakukan di luar sana, aku tuh cuma pengen kamu ngelakuin satu hal saja. Jika kamu bercermin dan kamu merasa bersalah, fix it. Aku suruh dia perbaiki itu. Tapi kalau kamu ngelihat di cermin dan kamu tidak merasa bersalah, berarti kamu melakukan hal yang baik. Itu be proud, harusnya bangga sama dirimu. Karena aku memberikan kamu kepercayaan, tolong mengerti itu gitu. Banyak sekali gangguan di luar sana, tapi gangguan itu nggak akan datang ketika kita bentengnya udah kuat nih. Jadi benar-benar yang kokoh aja berdiri tinggi. Nggak mau ada angin topan, badai menghadang, nggak peduli gitu loh. Nah, jadi kita sebagai istri harus percaya, harus memberikan ruang suami untuk ya biarkan dia berkembang. Berikan dia kebebasan, jangan suka cek-cek handphone, oke? Oke? Jangan suka cek-cek handphone, nggak boleh. 3. Sebagai istri, kita harus siap melayani suami 24 jam, kapanpun dia mau.
Jadi bukan pas kita lagi moodnya aja. Jadi yang ini aku masih pelajarin, aku masih usahakan sebaik mungkin. Jadi gimana caranya supaya kita sebagai istri siap siaga kapan saja dibutuhkan. Makanya selalu siap. Pertama sih bersih ya, jadi kita tuh harus bersih, terus rapi, jadinya kan cantik ya, dilihatnya enak gitu. Jadi jangan di rumah aja terus pakai baju tidur nggak ganti-ganti dari semalam, ya suami juga nggak bergairah ngelihatnya. Jadi kalau di rumah itu ya usahakan pakai pakaian yang mengundang suami gitu loh. Jadi jangan alah suami ini, ya elah. Justru malah karena kita punya suami ini benar-benar dijaga benar-benar, karena lebih mudah. Ini fact ya, ini dari studi membuktikan bahwa lebih mudah kehilangan suami daripada kehilangan pacar. Ngeri ya. Makanya punya suami itu disayang-sayang, dirawat bener-bener. Biar gimana kalian usahanya supaya selalu cantik, rapi, bersih sih yang utama, selalu bersih. Jadi kita tuh siap, kita tuh ngerasa nyaman kalau suami meminta, oke? Ya kadang-kadang kalau suami lagi di kantor, lagi kerja nih ya kirimin foto yang ya you know, pasti dia tuh senang, pasti dia yang ngerasa oh wow istriku lagi mikirin aku, oh so sweet gitu. Nah terus juga yang pas nanti suami ada di rumah, anak-anak sudah tidur atau pas anak-anak masih di sekolah, nah kitanya juga yang ya sedikit lebih menggoda gitu, ngajakin suami. Jadi jangan nunggu suami yang ngajakin duluan baru kita beraksi gitu kan, enggak. Jadi dua-duanya ini itu harus aktif gitu. Jadi jangan yang kita pasif yang nunggu gitu. Itulah, jadi kita tuh ada timbal baliknya. Jadi suami itu ngerasa kita tuh sayang, kita tuh perhatian, dia juga merasa dia itu masih menarik untuk kita. Nah itu penting. Oke, lanjut. 4. Tidak membebani suami dengan hal-hal sepele. Contohnya, menceritakan ke suami tentang masalah teman kita. Ini nggak penting. Jangan pernah membawa cerita temen ya ke suami kecuali dia tanya. Jadi jangan yang menjadi istri yang tahu nggak sih si ini temen aku si A begini dan begitu. Aduh, suami tuh pusing. Udah ngurusin kerjaan yang banyak dan sekarang ditambah dengan cerita kita yang nggak berbobot, nggak usah, nggak penting. Terus kalau kerjaan rumah nih ya, misalnya hal-hal sepele yang ganti bola lampu, kalau masih bisa kita kerjain sendiri, ya ganti aja, nggak ribet ini, tinggal ngambil tangga, udah diganti. Jadi jangan jadi istri yang apa-apa itu nunggu suami, apa-apa nunggu suami. Mandiri. Nah, ketika kita membantu suami dalam hal-hal kecil, jadi kita tuh meringankan bebannya beliau yang ya kalian bisa mikir aja kerjaannya mereka ini, suami-suami kita di luar sana berat, dan ditambah kerjaan yang kita kasih dia di rumah. Ya, jangan, oke? Kalau bisa kerjain sendiri, oke? Lanjut. 5. Ini terpenting di antara yang lain-lain. Jujur karena ini aku semakin mengerti suami, sehingga yang aku dapat adalah suami juga semakin sayang. Nah, tipsnya adalah pahami 5 love languages. Ini adalah bahasa cinta. Pertama kita harus memahami dulu karakter suami kita. Nah, ketika kita sudah memahami karakter suami kita, apa yang suami kita mau, apa yang suami kita butuhkan, nah itu kuncinya kita sudah dapat. Jadi kedepannya lebih mudah. Yang lain-lain itu jadinya lebih lebih mudah aja dilakuin karena kita sudah tahu caranya menyenangkan suami itu seperti apa gitu. Nah, ada 5 love languages ya. Yang pertama, word of affirmation. Orang yang seperti ini adalah orang yang senang dipuji. Jadi dia merasa dicintai ketika dia dipuji, disanjung. Oh sayang, kamu ganteng sekali. Oh sayang, body kamu keren sekali. Oh sayang, kamu sangat pekerja keras. Kamu luar biasa. Aku bangga sama kamu. Nah, yang kedua,
quality time. Jadi ada orang yang dia ngerasa dicintai, ngerasa disayangi ketika kita itu quality time sama mereka. Yang nggak ngapa-ngapain pun, tapi barengan aja, duduk manis, yang nonton TV atau makan bareng, apapun itu, jalan di luar. Yang ketiga, receiving gifts. Jadi ada orang yang merasa dicintai, merasa disayangi ketika mereka menerima kado. Mau kado apapun itu ya, entah itu kado yang mereka nggak suka sekalipun, hal-hal yang mereka nggak pakai sekalipun, tapi saat mereka menerima kadonya, itu yang dia lihat adalah kadonya, bukan isi dari kadonya. Nah, itu 4, act of service. Ini aku. Aku tuh ngerasa dicintai, ngerasa disayangi ketika suami itu ngebantu aku dalam hal yang kecil sekalipun ya. Contoh, setiap dia ganti baju, bajunya cuma taruh di lantai. Sepatunya di mana, bajunya di mana, celananya di mana. Nah, ketika dia punya kesadaran untuk mungut itu si sepatu, disimpan kembali ke lemari, dan pungut ini si baju masukin di keranjang cucian, itu menurutku yang wah, suamiku, cintaku padamu. Nah, yang kelima, physical touch. Jadi ada orang yang merasa disayangi atau dicintai ketika dia disentuh, diraba-raba, ya pokoknya dipeluk-peluk, bukan yang sentuh, aku menyentuhmu. No, lebih ke romantis gitu loh, maksudnya gitu. Nah, kalian harus mempelajari love languages. Ketika kalian tahu karakter suami kalian, disitulah semua berubah. Jadi setelah aku tahu love language-nya suami, dengan mudahnya aku melayani beliau. Jadi dulu karena aku nggak tahu ya, aku nggak tahu love language-nya dia, dan aku juga nggak tahu love language aku gitu. Aku nge-treat dia seperti aku nge-treat diriku. Ya akhirnya kan ada argumentasi ya. Jadi menurut aku sudah memberikan yang terbaik untuk dia. Ternyata untuk dia sendiri dia ngerasa no, aku ngerasa kamu tidak tertarik sama aku ngerasa kamu tidak mencintai aku lagi. Lah, aku langsung buset, salahnya di mana gitu. Nah, ternyata aku cari tahu, aku selidiki. Aku benar-benar yang research ya, doing my research, baca buku, Google, YouTube, you name it, semuanya aku jelajahi, dan akhirnya aku menemukan buku ini. Setelah aku pelajari love language-nya suami, oh my goodness, itu tuh semua berubah drastis. Semuanya dari A sampai Z-nya itu yang berubah, benar-benar berubah. Itulah kenapa penting sekali untuk kita mempelajari 5 love languages ini. Jadi kitanya semakin disayang, semakin disanjung-sanjung, dipuja-puja sama suami. Disayangnya itu semakin disayang, tau gak sih? Jadi yang in another level gitu loh. I wish that aku tuh tahu ini sejak zaman purba dulu. Kalau aku tahu sejak dari zaman purba dulu, mungkin aku nggak melakukan banyak kesalahan gitu, yang nggak banyak argumentasi sama suami juga karena hal-hal kecil gitu, hal-hal sepele. Jadi karena sekarang kita sama-sama tahu, dan aku juga memberikan informasi ini ke suami ya, kita tuh sering berkomunikasi, suka tukar pikiran. Jadi aku selalu bilang ke dia, ini adalah love language aku, dan aku mau ya terkadang lah sesekali kamu melakukan ini untuk aku. Jadi aku ngerasa aku tuh disayang, aku ngerasa aku dicintai gitu. Jadinya kita tuh ada timbal balik. Makanya penting sekali di dalam rumah tangga itu komunikasi. Apa yang kita mau itu diperjelas ya, gitu. Itu saja guys, tips aku bagaimana caranya supaya disayang suami, dan semoga ini bermanfaat. Aku doakan kalian selalu disayang sama suami, selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu damai hidupnya. Kalau video ini bermanfaat, tolong like. Ketika kalian like video aku, itu akan sangat membantu algoritma di YouTube. Nah, kalau kalian tidak suka,
dislike, dan please tetap subscribe. Baiklah, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dah. 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you drive. Do you know I'm looking?